Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, berikan keberkahan umur, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku semua, alhamdulillah tidak terasa dalam hitungan hari kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bulan suci Ramadan yang dimana di dalamnya Allah limpahkan, Allah curahkan segala rahmatnya, Allah limpahkan segala ampunannya. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ikut dalam bulan Ramadan, memberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita semua insya Allah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Namun kabar duka pun kita peroleh. Kita semua sudah mengetahui bahwa nanti di bulan Ramadan telah dikeluarkan aturan oleh pemerintah kita untuk tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih di masjid. Tidak diadakan kuliah subuh di masjid. Tidak diadakan untuk nanti sholat Idul Fitri secara berjamaah di luar. Ini kabar duka yang sangat-sangat kita prihatinkan. Namun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka wajib hukumnya kita mengikuti segala aturan dari pemerintah. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita wajib mengikuti fatwa yang diberikan oleh guru-guru kita dari Majelis Ulama Indonesia. Namun kita pun sebagai warga negara, wajar dong kalau kita bertanya, kapan kira-kira masjid akan dibuka kembali? Kapan kira-kira bisa sholat Jumat lagi di masjid? Kapan kira-kira kita bisa berkumpul bersama keluarga, silaturahim, majelis taklim kita buka kembali? Ini satu pertanyaan dari saya dan mungkin dari banyak orang yang bertanya seperti ini. Kenapa keluar pertanyaan seperti ini? Karena kita semua mengetahui bahwa dilarangnya kita ke masjid, dilarangnya majelis taklim dibuka, itu lantaran ada wabah corona yang sedang menjangkiti banyak masyarakat. Berarti karena wabah corona. Sehingga keputusan untuk nanti kita bisa ke masjid lagi, kita bisa membuka majelis taklim lagi, berdasarkan apabila wabah coronanya telah hilang. Ini yang menjadi kita sangat prihatin sekali. Kita bisa mengikuti tidak ke masjid. Namun apa gerakan dari pemerintah untuk pencegahan wabah corona ini semakin meluas? Kalau memang diberlakukan, selama pelarangan untuk kita ke masjid diberlakukan aturan lockdown yang benar-benar masyarakat tidak boleh keluar sama sekali dari rumah, masyarakat diam dalam rumah, kita punya harapan besar. Kita punya harapan besar, insya Allah paling lambat pertengahan Ramadan semua terselesaikan. Namun yang menjadi keprihatinan bagi kami, khusus bagi saya pribadi, aturan lockdown ini tidak diberlakukan. Semua bisa, masih ada yang berkeliaran di luar, masih ada yang kumpul-kumpul di luar secara bersama-sama. Bahkan pasar masih dibuka. Berarti masih terjadi pertemuan antar manusia di luar sana. Yang tidak menutup kemungkinan dari mereka ini ada yang terjangkit. Sehingga kalau ini dibiarkan, berarti penutupan masjid, penutupan majelis taklim ini akan makan waktu yang cukup lama. Ini harus kita cari solusinya secara bersama-sama. Oke. Paling baik langkahnya adalah benar-benar kita di lockdown, tidak keluar dari rumah selama maksimal 14 hari. Namun, segala aturan yang dibuat oleh pemerintah atau siapapun juga
ini harus didampingi solusinya, kebijakannya. Karena kalau aturan hanya diberlakukan, diumumkan besok diberlakukan lockdown, semua orang tidak boleh keluar dari rumah. Ini bukan aturan. Karena nanti akan terjadi pemberontakan. Kenapa seperti itu? Karena untuk makan mereka, bagi orang-orang yang memang tidak mampu, akan seperti apa? Atau mereka yang makannya memang mencari uang harus di luar, ini akan seperti apa? Nah, ini yang harus segera dipikirkan dan segera harus dilaksanakan. Agar kita tidak memakan waktu yang lama, kita bisa beribadah lagi ke masjid, nanti puasa bisa kita ramaikan lagi di masjid. Buat aturan, oke, saya himbau kepada semua masyarakat. Bagi yang mampu, jangan terlalu membebankan sama pemerintah. Yang mampu tidak usah mengharapkan pemberian dari pemerintah. Pemerintah wajib memberikan kepada orang-orang yang menengah ke bawah. Dipenuhi, selama 14 hari, keperluan mereka dipenuhi. Yang mampu tidak perlu minta. Bahkan kalau bisa yang mampu ikut memberi tetangga kita yang memerlukan. Jadi kita pun harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga semua tidak dibebankan kepada pemerintah. Nah, ini yang nanti bisa diberlakukan lockdown secara betul-betul tertutup. Tidak ada orang yang keluar sama sekali. Kalau yang terjadi seperti sekarang, angkot masih berjalan, di pasar masih rame, terus fungsinya itu portal ada di gerbang setiap masuk kampung ini, apa fungsinya? Kalau kenyataannya orang yang dari dalam bisa keluar, yang dari luar masih bisa masuk, apa fungsinya portal? Yang masuk disemprot. Emang wabah penyakitnya ada di badan, tidak di dalam. Ini kan suatu hal yang akhirnya apa? Dilakukan, tapi tidak maksimal. Bahkan hal seperti ini malah membuat suasana semakin mencekam. Seolah-olah ini virus seperti apa bahayanya. Padahal kalau kita pertimbangkan, selama adanya virus corona di sini, berapa orang yang meninggal? Berapa orang yang terjangkit? Berapa orang yang sembuh? Ini yang sembuh pun banyak. Kalau dikatakan orang yang lanjut usia lebih rawan, terbukti kemarin dengan usia 70 tahun ke atas, dia positif corona, pada akhirnya sekarang dia sembuh. Dan pulang berkumpul kembali bersama keluarga. Jadi saya minta dengan sangat, jangan terlalu membuat kecemasan di masyarakat. Pemerintah membicarakan apa adanya tentang corona. Bahayanya sejauh mana ceritakan. Dan dimohon, tidak usah banyak berita-berita tentang kematian, seolah ini suasana yang luar biasa, yang pada akhirnya ekonomi semakin merosot, keadaan semakin kacau, yang mana perasaan takut ini malah yang membuat suasana jadi kacau. Jadi saya minta, mau lockdown, atau mau tidak sekalian. Tentang ajal, itu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia diwajibkan untuk menjaga cuci tangan, kita menjaga jarak. Tapi jangan melakukan hal yang setengah-setengah. Masjid ditutup, tempat ibadah ditutup, tapi pasar dibuka. Kalau dikatakan orang kan perlu belanja ke pasar, kan ada solusi lain. Masyarakat di lockdown tidak boleh keluar, dijamin untuk makannya, sayurnya dikirim atau dikirimkan bisa. Itu melalui perangkat desa. Contohnya terjadi di negara-negara lain. Contohnya Arab Saudi. Tidak ada yang keluar sama sekali. Pasar ditutup, toko ditutup. Tapi rakyatnya dijamin. Sehingga hal seperti itu yang insya Allah tidak perlu makan waktu lama. Maksimal 15 hari insya Allah saya yakin. Semua bisa terselesaikan. Dan kalaupun ada pun yang sakit, tidak perlu diekspos secara berlebihan. Dijemput secara berlebihan. Itu tidak perlu seperti itu. Kan terbukti, yang terjangkit pun tidak mesti dia terkapar. Bahkan ada yang terjangkit, tapi dia tidak panas badannya, tidak batuk, tidak merasakan apa-apa. Bahkan banyak yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini sudah tidak usah diributkan, bawa ke ruang isolasi, di mana? Di karantina di daerah Baturaden, di tempat yang baik. Biar mereka pun tidak merasa sakit. Di karantina, dibuat mereka kasih semangat yang tinggi, dimotivasi agar mereka cepat sembuh.
Tapi ini diberitakan kematian ini itu. Contohnya kematian. Kematian sudah jelas-jelas diumumkan. Bahwa orang yang terjangkit virus corona, ketika dia meninggal, maka virus coronanya pun mati. Betul kan diberitakan seperti itu? Nah kalau memang seperti itu, kenapa penguburannya harus seperti mencekam, keluarga tidak boleh ikut? Yang nguburkannya memakai baju yang seolah di situ masih terdapat virus. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi pertanyaan di masyarakat, mana berita yang benar? Jadi tolong berikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kalau memang situ masih ada, ini beritakan ini beritakan. Dan untuk media, baik media sosial, media elektronik, ini ada pembatasan tentang pemberitaan corona. Jadi jangan banyak orang-orang yang malah memanfaatkan situasi ini. Sudah dalam keadaan mencekam, nonton TV, beritanya berita-berita kematian tentang corona, orang-orang yang terjangkit corona. Pemberitaan orang-orang yang sembuhnya malah hampir tidak ada sama sekali, jarang. Tapi yang ada orang terjangkit, dijemput, orang masuk ini. Keadaan yang luar biasa mencekam. Ini yang kadang prihatin. Harusnya ambil langkah, oke di lockdown, tidak boleh keluar sama sekali. Yang tidak mampu dijamin selama 14 hari. Masjid-masjid tetap diadakan adzan. Kalau perlu, tetap pengajian ada. Nanti kuliah subuh pun bulan Ramadan tetap ada tanpa orang datang. Yang penting kuliah subuh pakai pengeras suara, orang terdengar semua. Dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di televisi pun. Acaranya acara yang benar-benar untuk pengobatan rohani. Pemberitaan-pemberitaan tentang kematian, pemberitaan tentang hal-hal yang mencekam yang saya rasa tidak begitu perlu, hentikan. Insya Allah seperti ini, suasana akan normal kembali. Orang termotivasi untuk yakin bahwa dirinya bisa sembuh bagi yang sakit. Ini insya Allah dengan seperti itu, saya yakin-yakinnya Indonesia akan kembali seperti semula. Tapi kalau dibiarkan berlarut seperti ini, ingat ucapan saya. Akan terjadi malah hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Ini yang tidak kita harapkan. Bagaimanapun juga kita memikirkan semua saudara-saudara kita yang punya keterbatasan dalam ekonomi. Insya Allah mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah. Saya sengaja membuat video ini. Semoga bisa didengar oleh banyak orang dan segera diambil solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi ini. Segala kekurangan Al-Fakir, segala kelemahan Al-Fakir mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.